Oke, kita lanjutkan lagi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat notifikasi. Notifikasi yang akan kita buat ini notifikasi yang disimpan di database, nanti ditampilkan di sini. Contohnya kayak gini nih, ada billing, ada 4 billing yang belum dibayar. Atau di sini ya, di sini kita tampilkan nanti notifikasinya. Oke, di Laravel itu sudah menyediakan fitur namanya notification. Ya, kita lihat dokumentasinya. Laravel notifikasi itu memiliki banyak channel. Channel ini adalah metode pengirimannya. Di sini sebentar, ada beberapa channel. Saya mau pakai yang database, jadi bisa pakai SMS, bisa pakai email dan lain-lainnya. Ini email ya, dan bisa custom. Nanti yang custom baru kita buat menggunakan WhatsApp Messenger. Oke, di sini saya akan pakai database notification. Kita klik dulu di sini. Nah, untuk buat tabelnya kita tinggal jalankan perintah PHP artisan notification table. Oke, saya jalankan perintah ini. Nih. Kemudian dia akan generate migrationnya. Lalu selanjutnya kita jalankan perintah sebentar. Kita jalankan perintah PHP artisan migrate. Oke. Sekarang dia akan membuatkan kita namanya notifications. Ya, kita lihat di database kita. Oke, kita coba reload dulu. Laravel akan membuatkan kita database namanya notification. Ini ya. Oke, kalau kita lihat tabel ini terdiri dari ID, tipe, notifiable, kemudian notifiable tipe, ID, data, dan read add. Oke, ini sudah selesai. Nah, berikutnya bagaimana cara mengirim notifikasi di Laravel. Oke, kita lihat di dokumentasi ini cara ngirimnya ya. Nah, saya juga sudah pernah buat tulisan itu, saya contek dulu tulisan saya sebelumnya. Oke, saya contohkan nih. Kita akan membuat informasi notifikasi yang berisi informasi registrasi berhasil. Berarti ini saya copy. Oke. Sekarang notifikasi yang mau kita buat itu adalah bukan notifikasi berhasil, tapi user sudah melakukan pembayaran ya. Berarti di sini make notification namanya kita buat itu adalah pembayaran ya. Pembayaran. Oke. Ya, user melakukan pembayaran. Oke, nama notificationnya adalah pembayaran. Oke, kita enter saja. Nah, ini udah selesai nih. Dia akan buatkan satu file namanya pembayaran.php di folder notification. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita buka pembayarannya. Oke, pembayaran di ini kan ada banyak nih. Nah, ini yang di notification. Nah, ini. Oke, kemudian kita lihat ini, kita modif. Pertama diberikan usernya, user yang membayarnya siapa, kemudian notification dikirim lewat apa. Oke, berarti di sini saya buat dulu private user, kemudian di sini user, lalu this user sama dengan users. Oke. Kemudian notifikasi dikirim via database. Karena dia via database, maka yang kita isi di bagian to array. Oke, kita lihat. Nah, to array ini adalah apa yang mau kita simpan di database ya, informasi apa yang mau kita simpan di database kita, seperti itu. Oh, ini sebenarnya bukan ini ya, bukan user, tapi
tapi pembayaran lebih tepatnya, karena kan notifikasinya pembayaran, nanti dia akan diinjek dengan pembayaran model. Oke, saya ganti dulu pembayaran. Oke, ini sudah. Oke, nah yang disimpan di database kita itu pertama tagihan ID. Tagihan ID itu dapat dari dis pembayaran tagihan ID. Kita lihat nih di tabel pembayaran kita, informasi apa yang mau kita simpan di database kita untuk notifikasinya ya. Kemudian notifikasi ini kan untuk operator ya, untuk operator, dia operator nanti tahu siapa yang membayar. Saya contohkan misalnya notifikasi itu biasanya terdiri dari 2 baris. Baris pertama itu notifikasinya apa, baris kedua itu nama ditujukan siapa yang membuat notifikasi itu ya, yang mengirimnya siapa. Kemudian di sini wali ID, pengirim notifikasinya ya. Wali ID berarti di pembayaran wali ID. Oke, di pembayaran itu ada wali ID. Oke, ini ada. Kemudian ada status tidak perlu, jumlah tidak perlu, pembayaran ID aja satu lagi. Pembayaran ID. Oke, baru kita buat message. Kemudian ini data-data yang diperlukan untuk disimpan. Titelnya tinggal kita buat misalnya, sebentar kita lihat contoh template dulu ya. Template snit itu, oh ini tidak ada nih, saya coba lihat template lain. Kita tuh mau buat konfirmasi notifikasi yang seperti ini. Nah nih, waktu diklik muncul titelnya, muncul keterangannya. Nah, yang mau kita munculkan itu titelnya, misalnya Budi melakukan pembayaran. Di bawahnya ini apa ya? Kalau kita lihat kan ini buka titelnya itu pembayaran tagihan SPP, pembayaran tagihan. Message-nya itu adalah nama walinya, dis pembayaran wali. Kita lihat di model pembayaran dulu, apakah dia ada relasi ke wali. Oh tidak ada, adanya relasi ke user ya, ke user, bukan berarti dia relasinya ke tagihan. Dari tagihan itu ini pembayaran tagihan belongs to pembayaran. Ini salah nih. Sebentar, saya cek kode saya ada yang salah kayaknya. Ini harusnya relasinya ke tagihan. Kodenya salah. Karena pembayaran berelasi ke tagihan melalui model tagihan. Oke, ini berarti tagihan wali name. Kita mau dapati nama dari si walinya. Oke, titik melakukan pembayaran tagihan. Oke, sebentar. Oke, jadi name ini namanya ya, nanti si Ali melakukan pembayaran tagihan. Oke, kita coba aja dulu. Titik. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita lihat lagi di modulnya. Ini message-nya ada titelnya. Kemudian model user lalu menambahkan notification seperti berikut. Kita harus menambahkan use notifiable di tabel user kita. Oke, kita buka model user kita, user.php. Di sini kita tambahkan notifiable, ini sudah ada.
Kemudian untuk mengirim notif gunakan kode berikut. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal mengirim notifikasi saja pada saat tagihan dibuat. Oke, saya coba aja langsung di wali murid kan notifikasi itu kan dikirim di sini. Jadi pada saat si user melakukan atau wali melakukan pembayaran, ini pembayaran sudah dibuat, di bawah baru kita create ya. Create ini berarti pembayaran sama dengan pembayaran. Saya coba DD dulu. Oke, kita coba dulu di aplikasi kita. Oke, dia lakukan pembayaran. Bank tujuan sudah, filenya kita upload. Harusnya dia dapat model. Oke, dia udah dapat model nih, ini udah bener. Oke, berarti kita lihat modul tadi, dia cari user yang mau dikirim pembayaran. Berarti kita cari di sini user operator sama dengan user oke, user model where access, saya lupa kemarin kalau saya tidak salah namanya access ya, di tabel user ya access ya. Oke, aksesnya operator, kemudian get seperti ini. Kita ambil semua data user operatornya. Oke, kemudian berikutnya kalau kita lihat kodenya, user notify new user, ini mengirim ke satu user ya. Kalau kita coba cari manualnya dulu, Laravel notify multiple user. Oke, kita coba cek apakah dia bisa pakai get atau tidak ya. Oh, ini bisa nih. Oke, seperti ini bisa. Notification send, kemudian usernya, kemudian ini adalah notification ya. Oke, berarti dia pakai notification send user operator, new, kemudian pembayaran notification. Kita masukkan objek pembayarannya. Ini benar gak sih namanya? Oke, salah nih. Ini harusnya pembayaran saja ya. Pembayaran kita tuh namanya kurang tepat. Nanti kita rename aja. Jadi ini harusnya bukan pembayaran saja, tapi kita ganti dia jadi pembayaran notification. Oke, kalau ganti nama kelas berarti nama filenya kita ganti juga nih. Ini F2 ganti namanya jadi pembayaran notification. Oke, jadi lebih jelas. Nah, di sini tinggal panggil pembayaran notification. Oke, ini baru benar. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba lakukan pembayaran. Saya refresh. Oke, item to read property tagihan ID on null. Oh, dia bilang ada yang null. Kita cek dulu di errornya kan di sini ya. Dis pembayaran tagihan ID. Tidak ada tagihan ID di pembayarannya. Masa sih tidak ada tagihan ID di pembayaran? Kita lihat harusnya ada tagihan ID nih. Nah, masalahnya kenapa dia bilang pembayarannya itu tagihan ID-nya tidak ada? Kita kodenya mungkin ada yang keliru. Kita buka lagi pembayaran notification. Di sini dis pembayaran tagihan ID harusnya udah benar. Dia dapat, oh ini salah. Ini belum kita ubah nih. Ini harusnya pembayaran. Ya, jadi kan ini pembayaran yang kita masukkan di konstruktornya ini akan dipassing ke variabel dis pembayaran. Nanti baru dipanggil di sini ya. Oke. Sekarang kita refresh. Continue. Oke, kita lihat masih error di bagian name. Name itu berarti name-nya tidak ada. Nah,
kita buat aja relasi dari pembayaran. Oke, kita coba lihat nih. Pembayaran titik PHP kita buka, kemudian kita buka tagihan titik PHP. Kita buat relasi ke wali ya. Bentar, kita cek dulu kayak mana sih kemarin relasinya. Ini tidak ada relasi. Oke, kita buat gini. Kita tuh mau dapatin nama wali ya, nama wali yang melakukan pembayaran. Dari sini saja harusnya bisa pakai belongs to nya ke tabel user. Oke, ini sudah. Ini salah, harusnya ini wali. Oke, modelnya pakai user. Nah, di sini kita buat wali ID. Dia berelasi menggunakan wali ID ya. Oke, karena kan nama tabelnya user, kemudian user dengan pembayaran terhubung melalui wali ID seperti ini. Nah, di bagian notification berarti di sini kita tidak perlu lagi ketagihan, cukup ke wali saja. Pembayaran wali, kemudian name-nya siapa. Oke, kita coba lagi. Oke, pembayaran berhasil disimpan. Sekarang kita coba lihat di tabel notification. Harusnya di sini sudah ada informasinya. Nah, ini kita lihat nih. Titelnya pembayaran tagihan, message-nya Ali melakukan pembayaran tagihan. Oke, ini udah benar. Ya, jadi sudah ada 2 notifikasi yang muncul. Oke, ini udah selesai. Jadi langkah-langkahnya tadi untuk membuat notifikasi database, yang pertama kita buat tabelnya menggunakan perintah artisan notification table, kemudian kita buat migrate-nya, buat tabelnya, lalu kita buat notifikasinya. Nah, nama notifikasi tadi kayaknya kita keliru ya, kita buatnya pembayaran saja. Lebih tepatnya diberikan prefix notification. Jadi pembayaran notification, nanti kita buat tagihan berarti tagihan notification. Kemudian di sini kita injek informasi yang mau kita tampilkan di notifikasinya. Ini juga sama. Kemudian kita menggunakan metode toArray untuk menyimpan ke database. Kita juga bisa nyimpan ke email, tapi nanti akan kita bahas. Oke, sekarang notifikasi sudah tersimpan ke tabel notification. Tinggal nanti kita login sebagai operator untuk menampilkan notifikasinya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.